wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ella Yusi Dwi Astuti sama Galih Pratama ya. Galih Surya Pratama nama lengkapnya ya. Iya, Pak. Galih Ya, Surya Pratama. Galih Surya Pratama ya. Jadi pagi hari ini kita akan diskusi ringan ya sebenarnya terkait dengan dunia mahasiswa, dan yang kedua itu terkait dengan dunia aktivisme ya, atau organisasi kemahasiswaan. Karena dua dunia ini gitu ya, itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan ya. Saya berpikir gitu ya, kalau ini berdasarkan pengalaman saya dulu gitu ya. Jadi kalau kita hanya kuliah saja begitu ya sebagai mahasiswa, totally hanya sebagai mahasiswa tanpa ikut organisasi dan lain-lain, itu sangat rugi menurut saya. Artinya banyak hal-hal yang kita lewatkan, banyak waktu luang yang kita lewatkan, banyak tenaga. Kan kita di usia waktu itu ya, saya waktu itu, kalau Anda kan Mas Galih terutama yang sekarang saat ini ya, umur 20 sampai di bawah 25 itu kan tenaganya masih super gitu. Kemudian pemikirannya juga masih super, tenaganya masih super begitu. Nah, itu kalau kita lewatkan begitu saja, kita tidak mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, itu akan sangat-sangat rugi ya sebenarnya ya. Dan itu juga saya alami gitu ya, saya waktu mahasiswa gitu ya, meskipun saya sudah aktif di IMM gitu ya, pernah di PMII sebenarnya waktu saya di UIN gitu ya, tapi hanya sebentar saja, kemudian di IMM gitu ya, dari komisariat, kemudian ketua Korkom, kemudian di DPD. Sebelumnya saya pernah juga di IPM atau IRM zaman saya dulu ya. IRM, Ikatan Remaja Muhammadiyah. Nah, itu banyak pengalaman-pengalaman begitu ya yang sangat penting gitu, sampai akhirnya saya bisa menapaki sampai seperti ini gitu ya, bisa S3, bisa jadi dosen. Nah, itu kalau tanpa ditopang pengalaman organisasi itu sangat-sangat menurut saya kayak mission impossible lah seperti itu. Nah, Mbak Ella ini sudah alumni gitu ya, dan berpengalaman sebagai aktivis mahasiswa gitu, kemudian bisa lulus lebih daripada tepat waktu, karena kalau 3 tahun kurang dari 4 tahun itu luar biasa saya kira untuk bisa tepat waktu, karena saya sendiri waktu S1 itu kuliahnya 5 tahun 2 bulan. Ya, kemudian Mas Galih juga saya kenal sebagai mahasiswa yang saya kira super rajin gitu, super progresif gitu ya. Alumni Gontor kalau tidak salah ya, Mas Galih. Ya, Pak. Mas Galih gitu ya. Kemudian pernah kita kirim untuk mengikuti pertukaran mahasiswa di Thailand, pernah mengikuti beberapa kegiatan di Malaysia juga. Nah, inspirasi dari teman-teman ini gitu ya, nanti mudah-mudahan bisa menjadi sejenis ya pendorong lah gitu untuk mahasiswa gitu ya, ataupun calon mahasiswa gitu ya, agar tahu bagaimana toh sebenarnya menjadi mahasiswa itu seharusnya gitu ya, karena memang dibutuhkan kesadaran gitu ya di dalam diri mahasiswa itu sendiri untuk fight gitu ya, sehingga bisa mencapai titik akhir yaitu lulus menjadi sarjana gitu. Nah, sekarang saya ke Mas Galih dulu ini ya. Mas Galih coba diceritakan dulu itu bagaimana perbedaannya gitu. Dulu waktu masih menjadi siswa di Gontor, kemudian sekarang menjadi mahasiswa. Ya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelumnya selamat pagi. Saya ingin menyapa dulu. Terima kasih kesempatannya Muhajiran atas kesempatannya ini untuk kemudian sedikit berbagi seperti itu. Kemudian saya ingin juga menyapa senior sekaligus sesepuh saya dulu juga, Mbak Els. Iya, memang Facebook ya Mbak ya. Walaupun waktu itu saya cuman dari kader kemudian jadi kabid RPK, dan seharusnya setelah itu sebenarnya ketumnya itu saya, tapi karena waktu itu bertepatan dengan AIMS, jadi
waktu itu nggak sempat ikut muskom, akhirnya dilimpahkan ke Endang seperti itu sebagai ketum IMM SPK periode sebelumnya seperti itu. Ya, terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Jadi tema pada hari ini adalah berbicara tentang bagaimana sih kita itu menjadi mahasiswa yang tidak hanya aktif di perkuliahan, tapi juga progresif dan kemudian peduli atau punya kepedulian tinggi khususnya terhadap isu-isu yang beredar di kampus dan sebagainya seperti itu. Ya, itu sebenarnya cerita itu sebenarnya bisa dimulai dari IMM itu sendiri, Pak. Karena di situ saya bukan hanya belajar untuk bagaimana kita survive di perkuliahan, kemudian mengikuti segala macam tugas yang diberikan, tapi juga kita di situ saya mulai belajar bagaimana kita peduli dengan isu-isu khususnya yang berada di kampus dan sebagainya. Khususnya kan kita sebagai salah satu ortom, ya artinya UAD ini juga sebagai salah satu amal Muhammadiyah itu sendiri, maka di situ saya juga ingin mengangkat apa ya, bukan hanya sekedar kebetulan karena ya juga menerima beasiswa persyarikatan, tapi di sisi lain juga bagaimana kita bukan hanya membawa nama UAD tapi juga membawa atau membranding nama Muhammadiyah itu sendiri. Ya, untuk proses kesananya itu memang tidak mudah, Pak, karena kita juga harus bisa memanage waktu sebijaksana mungkin, karena di samping kita aktif di ortom atau aktif di organisasi apapun yang teman-teman ikutin di kampus, kita juga harus bisa profesional dalam mengatur waktu khususnya terkait perkuliahan. Maka di situ saya juga dulu awal-awal juga sempat struggle dalam artian pengaturan waktu, karena kadang-kadang kuliah itu kalah dengan acara organisasi atau sebaliknya seperti itu. Nah, itu nggak mudah sih ngatur seperti itu, karena kadang ada satu momen di mana kita tuh dilema gitu, Pak. Jadi, ini ada amanah di organisasi, tapi ada amanah juga dari orang tua, bukan hanya dari orang tua, tapi dari pemberi beasiswa itu sendiri untuk kemudian kita belajar lebih di perkuliahan seperti itu. Maka ketika itu saya juga bertekad gimana sih bisa menyeimbangkan antara keduanya. Itu. Nah, akhirnya itu saya coba buat scheduling, kemudian timing, karena alhamdulillah dulu sempat juga ketika di Persada, karena penerima beasiswa itu kan wajib untuk tinggal di Persada. Di situ alhamdulillah saya juga berusaha mengatur waktu, mengatur mengatur kegiatan sebelumnya kan, karena kebetulan kan juga Persada kan ada di kompleks itu, jadi kuliah tinggal jalan kaki, tidak perlu naik motor jauh dan sebagainya. Nah, nanti untuk kemudian ada waktu juga untuk main ke Komsat dan sebagainya, untuk kemudian bersosialisasi atau bergaul dengan teman-teman IMM seperti itu. Dan alhamdulillah setelah sebenarnya keinginan untuk going overseas atau going out itu sudah lama, Pak. Karena mungkin belum karena ya tahulah kita sudah berkali-kali mencoba. Kadang kan gitu, kita sudah berkali-kali mencoba, tapi kita nggak tahu ke percobaan yang keberapa kita akan kemudian bisa untuk lolos di sana. Nah, dari mulai yang berbayar dan sebagainya itu sudah semua. Tapi alhamdulillah waktu itu ada kemudian kesempatan AIMS. Nah, mungkin inilah salah satunya opportunity, gold opportunity lah untuk kemudian kita go international, kemudian untuk
kita untuk mungkin saat inilah waktunya untuk berprestasi seperti itu. Alhamdulillah waktu itu mengikuti serangkaian seleksi yang diadakan oleh AIMS itu, dan alhamdulillah saya salah satu menerima beasiswa AIMS tahun 2019. Ya, seperti itu. Kemudian di sana juga saya nggak berhenti untuk karena di sana itu hanya sekedar kuliah, Pak, kuliah biasa, hanya sekedar kuliah biasa di sini. Ya, nothing special lah. Ya, ada spesialnya, cuman kalau kuliah itu kayak nggak ada perbedaan yang signifikan gitu. Jadi waktu itu saya coba apply lagi lah, apply beberapa short term exchange yang jangka pendek, mungkin 1 minggu atau 2 minggu. Dan waktu itu alhamdulillah keterima juga di salah satu event namanya ILE atau International Youth Leadership Expedition yang diadakan tahun 2019. Jadi alhamdulillah selain itu juga memang usahanya berbuah hasil, dan itu juga sekaligus rezeki karena itu bertepatan dengan jadi kuliah di Thammasat sudah selesai, terserah mahasiswa mau main-main dulu di Thailand atau di Smea. Nah, waktu itu saya memutuskan untuk apply program exchange. Alhamdulillah waktu itu lolos di ILE. Jadi waktu untuk liburan setelah kuliah 1 semester itu saya gunakan untuk exchange di Malaysia selama kurang lebih 1 minggu di sana. Di universitas apa itu? Di sana ada beberapa agenda kegiatan, Pak. Yang pertama, kita kunjungan ke UKM, University Kebangsaan Malaysia. Oh, iya. Untuk ya, kemudian acara yang kedua kita juga akan kunjungan ke Dubes Malaysia, ke kantor KBRI Malaysia di sana. Kemudian agenda yang ketiga yaitu kita menjadi volunteer di salah satu. Jadi Malaysia itu, Pak, salah satu negara yang paling terbuka khususnya terhadap imigran-imigran yang tidak jelas identitasnya. Jadi dia tidak mempunyai KTP, tidak mempunyai paspor, pokoknya nggak jelas identitasnya. Tapi Malaysia tetap mau menerima mereka. Salah satunya adalah Rohingya, kaum Muslim yang didiskriminasi oleh bangsa etnis Myanmar. Mereka kan tidak punya paspor, tidak punya KTP. Akhirnya mereka melalang buana dan sampailah ke Malaysia. Nah, di Malaysia itu mereka alhamdulillah diperhatikan sama pemerintah. Akhirnya dibangunkan semacam pemukiman seperti itu, Pak. Pemukiman di mana pemukiman itu mereka tinggal di sana dan juga membuat sekolah di sana. Jadi kayak pendidikan luar sekolah seperti itu, Pak. Yeah. Nah, di sana kami berkunjung, kemudian kami menjadi volunteer mengajar bahasa Inggris di sana dengan beberapa volunteer lain. Ya. Mungkin seperti itu, Pak, sedikit yang bisa di-sharingkan. Mungkin nanti kalau ada yang ingin kita tanya. Ya, oke. Ya, itu Mas Gali ya. Intinya pokoknya time management ya, artinya pengaturan waktu. Jadi kuliah gitu, kemudian aktif di organisasi, bahkan bisa mengikuti beberapa program internasional gitu ya, sampai ke luar negeri. Dan itu saya kira pengalaman yang luar biasa. Karena saya sendiri itu S1 belum pernah, ya. Belum pernah kemana-mana, baru S3 baru bisa ke Australia. Nah, sekarang dari Ella ya, Ella sebagai alumni gitu, tentu pengalaman dulu atau masa-masa perjuangan jadi mahasiswa dan sekaligus sebagai aktivis itu tentu perlu strategi khusus gitu ya. Bisa diceritakan itu pengalamannya dulu gimana Ella sampai bisa lulus 3 tahun berapa? 10 bulan, 3 tahun 10 bulan. 3 tahun 10 bulan, itu luar biasa itu. Coba gimana diceritakan, Ella? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Wajiran sudah mengundang. Pak Wajiran ini dulu dosen saya dan sekarang masih dosen, tetapi sudah level up. Saya sangat cukup mengenal Pak Wajiran sebagai personal yang di awal dulu menceritakan berbagai pengalaman beliau yang menurut saya inspiratif ya, karena dengan menulis beliau level up kan diri, dan
you're such an inspiration for me. Dan itu yang mau saya bilang dulu untuk pertama kalinya. Thank you, Dan Ella. saya juga say hi dulu ke Galih. Galih ini mungkin kita pernah ketemu waktu acara IMM, kalau welcoming kader baru gitu ya, mungkin pernah ketemu. Dan mendengar cerita Galih, saya seperti calling masa lalu saya. Kenapa masa lalu? Karena cukup masa lalu ya. Bagaimana saya menjalani perkuliahan yang sangat cepat bagi seorang aktivis, 3 tahun 10 bulan, 20-an hari, saya lupa. Tapi saya lulus sebelum 4 tahun. Sebenarnya iya, betul kata Pak Wajiran. Menjalani perkuliahan sebagai mahasiswa itu sangat menyenangkan. Itu adalah privilege hidup yang sangat baik dalam fase hidup ini. Apalagi mahasiswa S1. Karena banyak sekali chance atau kesempatan di luar sana yang ditujukan kepada mahasiswa, dan sebaiknya memang mahasiswa S1 itu sangat aktif mencari informasi dan aktif mengikuti berbagai kegiatan agar tahu itu semua. Jadi saya kuliah mulai tahun 2012. Saya di Universitas Ahmad Dahlan jurusan sastra Inggris, dan kemudian memulai perkuliahan sangat dengan biasa saja, karena semester 1 masih belum terlalu banyak kegiatan kemahasiswaan, jadi saya masih merasakan kuliah pulang. Jadi saya pernah merasakan di posisi itu di 1 semester pertama. Yang membuat saya sendiri ngerasa suka kadang-kadang, ini kuliah ngapain sih, kok slow banget gitu ya, banyak waktu luangnya gitu. Sampai akhirnya saya belum tahu arahnya seperti apa, sehingga saya mencoba untuk bekerja sambil kuliah. Jadi kalau sudah bekerja, saya pulang jam 2, jam 1 malam, terus besok paginya kuliah lagi, dan itu menjadi sebuah challenge bagi saya. Dan ternyata saya mengenal diri saya sebagai orang yang nggak bisa sedikit pun luang gitu, nggak ngapa-ngapain tuh nggak bisa. Dan alhasil nih, ini fun fact ya, ketika semester 1 saya tidak melakukan kegiatan aktivitas kemahasiswaan seperti organisasi, masih kuliah pulang, atau bahkan hanya sekedar kerja, saya merasa kalau dilihat dari IP, nilai semester, itu adalah IP terburuk saya sepanjang saya kuliah S1. Nah, ini menarik nih. Ada fakta yang menarik, dan bahkan tetangga saya pun juga bilang ketika saya sudah memasuki bangku kuliah, diwanti-wanti untuk jangan terlalu banyak aktivitas di luar kuliah, nanti ini, nanti itu, dan sebagainya. Saya questioning dong, emangnya iya, dan sebagainya. Terus kemudian mencoba untuk membuktikan diri, gitu. Masih waktu itu seperti itu. Itu yang saya dapat ketika S1 gitu. Kalau mau boleh bilang nilai, walaupun cum laude waktu itu semester 1-nya, tapi itu adalah nilai terburuk sepanjang saya kuliah. Walaupun masih baik ya. Jadi kalau mau, saya sering cerita ke teman-teman IMM, saya sering nunjukin IP saya berapa aja gitu. Kalau semester 1 saya dapat 3,6, itu sudah cum laude, tapi itu bayangkan itu adalah nilai terburuk. Dan apa yang terjadi dengan saya di semester 2, semester 3, dan seterusnya. Dan yang menarik adalah, ini menjawab dan mematahkan asumsi orang kalau kita beraktivitas di luar kuliah, justru membuat nilai-nilai kita buruk, and it doesn't works on me. Itu tidak bekerja pada saya. Dan ternyata ketika semakin di-challenge, semakin banyak aktivitas, di semester 2 saya sudah mulai masuk aktif di IMM, terus kemudian di semester 2 akhir saya sudah mendapatkan amanah untuk jadi ketua bidang kader di IMM, FSBK waktu itu, dan begitu pun seterusnya. Dan bahkan sampai dengan doubling, jadi saya ada di IMM sekaligus di BEM fakultas, waktu itu sebagai sekretaris, bersamaan ketika saya jadi ketua umum di IMM, dan masih setelah itu masuk di DPM mahasiswa fakultas. Setelah masuk di DPM mahasiswa fakultas, saya pun juga diminta untuk mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa. Jadi saya secara pilihan waktu itu melepaskan jabatan di DPM untuk bertarung dalam konteks kampanye
pemilihan untuk menjadi presiden mahasiswa, dan itu semua berjalan. Dan faktanya kalau mau dipandang dari nilai, semakin ke belakang, semakin saya sibuk dan semakin saya mendapat amanah yang semakin berat di organisasi, IP yang saya dapatkan itu semakin baik. Bahkan kalau mau bicara nilai, di semester 7-8 justru saya mendapatkan IP yang sempurna, yaitu 4 gitu. Dan sampai dengan lulus, saya aman sekali lulus dengan IP yang sangat cum laude. Walaupun bukan wisudawan terbaik, tapi bagi saya adalah aktivis terbaik saat itu. Jadi saya selalu bagaimana memotivasi diri saya sendiri untuk, ya, you've done great, Kamu sudah melakukan hal yang luar biasa gitu. So that's satu dari bagian kebiasaan yang saya sering lakukan adalah mengapresiasi diri sendiri. But apa yang menariknya dari organisasi yang saya jalankan, memang menambah kegiatan itu tidak serta-merta sebanding dengan kita waktu luangnya banyak, kemudian waktu untuk belajar lebih banyak, itu tidak. Tapi dengan waktu yang terbatas itu, saya selalu ter-challenge untuk bagaimana belajar itu seefektif mungkin, bukan sebanyak mungkin waktunya. Dan kemudian bagaimana melakukan aktivitas-aktivitas yang lain itu seefektif mungkin. Melakukan pekerjaan, mengerjakan tugas kelompok, dan bahkan proyek-proyek kuliah. Kalau di sastra Inggris pernah ada proyek drama untuk perkuliahan drama di semester 4 kalau nggak salah. Itu juga semuanya bisa dilakukan dengan baik as long as kita mampu melakukannya dengan efektif. Jadi memang waktu belajar yang saya miliki tidak banyak, tapi bagaimana saya terpaksa dengan kondisi yang sangat padat, terpaksa dalam konteks baik, saya terpaksa untuk lebih efektif dalam belajar. Apa yang saya lakukan ini untuk cerita aja untuk ke teman-teman mahasiswa, bahwa ketika perkuliahan, seringkali saya ngelihat teman-teman saya, atau mungkin sekarang saya ngelihat beberapa mahasiswa kurang fokus terhadap perkuliahan di dalam kelas. Dampaknya adalah kalau tidak fokus di dalam kelas, kita perlu menambah waktu di luar kelas untuk memahami hal yang sama. Padahal kita sudah punya waktu di dalam kelas untuk efektif. Itulah kenapa dulu kalau saya di kelas, saya selalu mencoba untuk selalu hadir 100% di dalam kelas. Dan saya tidak pedulikan aktivitas lainnya, termasuk organisasi ketika saya kuliah. Dan itu pun menjadi sebuah kedisiplinan hidup saat ini untuk hadir dalam suatu momen itu 100%, really in time dalam sebuah momen. Yang kalau saya berada di posisi ini, di fase ini, maka saya akan 100% here. Dan itu menjadi lebih efektif daripada kita ketika kuliah, di kelas, terus kita terlalu sibuk dengan organisasi, dengan handphone kita, dan sebagainya. Kuliah nggak dapat, organisasi juga nggak terlalu selesai. Nah, kita akan lebih baik fokus pada kuliah dulu, selesai kuliah, keluar kelas, tinggal melakukan aktivitas yang lainnya, yaitu organisasi dan lain sebagainya. Kalau perlu kerja kelompok, tugas kelompok, ya tinggal direncanakan. Dan cukup berikan waktu full time untuk mengerjakan tugas, jangan untuk sambil mengerjakan yang lainnya. Dan ya syukur alhamdulillahnya, ini mungkin sebuah pengakuan, tetapi yang saya rasakan adalah dalam setiap proyek-proyek tugas kelompok, saya tidak pernah menjadi mahasiswa yang pasif dalam tugas kelompok. Saya selalu menjadi yang aktif karena saya selalu yang memaksa, ayo kerjain efektif karena I have no time. Selalu seperti itu. Walaupun saya nggak ceritakan ke teman-teman bahwa saya nggak punya waktu, tapi ayo cepat selesai, cepat efektif, dan sebagainya. Siapa sih yang nggak senang ngerjain sesuatu cepat selesai, ya kan? Maka hal yang paling saya rasakan dari semua itu adalah the sense of leadership. Jadi bagaimana kita membawa diri kita juga untuk waktu yang kita miliki lebih efektif digunakan, kemudian bagaimana kita juga tetap in charge dengan tetap mendapatkan beberapa pengalaman dan istilahnya pengetahuan dari kebiasaan yang kita lakukan, dari organisasi, melihat orang yang berbeda, kemudian datang kajian, berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa, yang tentu saja membuat kita cara berpikirnya itu lebih lebar
lebih lebar dan lebih kaya daripada mahasiswa yang tidak pernah terpapar dengan itu. Dan menurut saya ini adalah dampak baik dalam perkuliahan secara langsung. Di mana dampak baiknya? Ya saat kita terlatih, terbiasa untuk berdinamika, terbiasa mendengar perbedaan pendapat, tapi kita dapat menghadapi dengan bijaksana. Kemudian terbiasa menghadapi masalah yang particularly, itu masalah yang kehidupan banget, yang kemudian ketika di perkuliahan pasti akan diuji dengan studi kasus dalam ujian atau dalam tugas, yang kemudian akan memudahkan kita, logika kita yang sudah terlatih itu untuk menulis lebih teratur, tersistematis, dan kemudian lebih hidup dalam tugas-tugas. Yang tentu saja tidak akan berlebihan tetapi sangat cukup, dan kemudian membawa kita dalam keefektifan perkuliahan yang justru sangat jauh lebih baik dari sisi aktivis yang kemudian dapat mengimplementasikan pengalaman-pengalamannya di dalam perkuliahan. Nah, cuman nggak berhenti di situ. Entah mengapa, saya juga merasakan saya ingin sekali kalau misalnya disuruh milih di umur berapa kamu ingin kembali di masa lalu, saya akan pilih ketika saya jadi mahasiswa S1. Karena di sana saya banyak banget berani mengambil keputusan, berani mengambil kesempatan-kesempatan yang ada. Contohnya, sebenarnya kalau saya pernah ke Hungari itu bisa dikatakan beberapa persen diantaranya lucky, beruntung, dan beberapa persen diantaranya itu karena usaha gitu. Kalau mau lebih cerita sedikit, jadi waktu semester 4 saya diminta waktu itu Burina Kaprodi Sastra Inggris waktu itu untuk mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi gitu. Ini saking istilahnya saya nggak terlalu sibuk dengan aktivitas organisasi, ini yang buruk, yaitu saya tidak tahu informasi terkait dengan seleksi apapun itu, dan thank God ya, alhamdulillahnya saya diberitahu oleh Kaprodi dan diminta ikut, dan saya turuti semuanya. Terus kemudian lolos di tingkat fakultas, terus kemudian seleksi di tingkat universitas dan lolos hingga 6 besar, jadi nggak sampai mau pres juara 1 sih, cuman saya ada di posisi 5 satu universitas, dan ya sudah selesai. Tapi beruntungnya adalah di tahun 2015 awal UAD mendapat invitation dari kedutaan Hungaria untuk menghadirkan beberapa mahasiswa ke Hungari di Eropa, dan UAD kan tentu saja tidak mungkin kan memilih mahasiswa untuk pergi itu. Wah, itu yang nongkrong di kantin 10 orang diajak pergi itu kan nggak mungkin. Harus mempunyai value. Nah, value itu alhamdulillahnya sudah saya gain saat saya menjadi salah satu juara mahasiswa berprestasi di universitas, dan beberapa teman diantaranya juga di-invite untuk bisa pergi ke Hungari. And itu adalah pengalaman yang sangat surprise banget, karena saya memang belum pernah juga untuk pergi ke luar negeri waktu itu, sehingga saya pun juga nggak punya paspor, sehingga universitas pun juga memfasilitasi saya untuk bikin paspor, terus kemudian bersama teman-teman bikin visa Eropa, terus pergi, dan that's it. Dan kalau saya suka cerita di teman-teman mahasiswa sih, itu cerita yang menurut saya bagian dari apa yang sudah kita berikan seutuhnya pada orang lain untuk dalam konteks kepedulian lewat organisasi dan lain sebagainya, itu kita dapatkan akan dapatkan sesuatu yang worth bagi kita, yang layak bagi kita, dan kita nggak tahu apa, and that's a surprise. Dan itu sangat nyenengin banget buat seorang mahasiswa semester 5 yang tiba-tiba di-invite ke Bimawa, terus kemudian dikasih tahu, Mbak Ella bulan depan ke Budapest ya, ke Eropa ya, gitu. Itu kayak dapet apa gitu ya. Nah, itu such of fun thing yang dulu saya pernah dapatkan. Dan dari situ terbuka banyak kesempatan. Setelah pulang dari Hungari, saya terpilih menjadi presiden mahasiswa, itu pemilihan ya. Itu secara pemilu mahasiswa.
Saya waktu itu paling cantik karena saya satu-satunya perempuan yang mencalonkan diri. Wakil saya laki-laki, lawan saya dua-duanya calon presiden dan wakil presiden juga laki-laki. Terus kemudian saya terpilih, adalah bergerak isu gender di sana. Apakah seorang perempuan bisa memimpin? Dan saya buktikan kalau Pak Hendro Bimawa waktu itu ingat, sampai sekarang administrasi dan program yang terbaik dalam organisasi itu, ya alhamdulillah kami memiliki sampai dengan LPJ yang sangat rapi dan sebagainya. Dan yang menarik adalah, ini agak panjang, maaf ya Pak ya. Oke. Walaupun dengan jadi presiden mahasiswa, waktu itu saya mulai jadi presma semester 6 akhir. Terus semester 7 masih jadi presma, semester 8 masih jadi presma. Kami ada beberapa orang yang sudah semester akhir perkuliahan. Terus kami ngobrol, ngopi bareng. Apa nih, kita mau lulus on time nggak nih? Gitu. Terus pada akhirnya jawabannya adalah iya, semuanya ingin lulus on time. Lalu manajemennya gimana nih dengan padatnya organisasi seperti ini, apalagi kita banyak dituntut dan diharapkan oleh berbagai pihak. Makanya waktu itu kami putuskan untuk oke, kita lakukan in charge. Kalau misalnya sudah mendekati hari H ujian, kita akan berikan day off pada dia untuk fokus pada ujian. 1 minggu day off. Ini konkret banget untuk mendukung lulus tepat waktu. Sehingga pada akhirnya sekretaris BEM waktu itu lulus tepat waktu, saya lulus tepat waktu, beberapa menteri waktu itu lulus tepat waktu, dengan waktu yang kurang dari 4 tahun, yang itu membuktikan bahwa seorang aktivis sampai dengan presiden mahasiswa pun bisa melakukan hal itu. Asalkan dikomunikasikan, kemudian punya ya leadership-nya sudah oke, pembagian waktu dan disiplin, tentu saja ya, seperti itu. Sehingga ya sudah, saya lulus dalam waktu 3 tahun 10 bulan sekian hari. Dan dari situ menjadi presiden mahasiswa UAD yang pertama sampai detik ini yang lulus sangat tepat waktu, bahkan kurang dari 4 tahun. Ya, sepanjang itu ceritanya dan sampai sekarang banyak sekali impact-nya. Nanti kita cerita lagi. Gitu Pak Wajiran, terima kasih. Oke, Ella, menarik sekali ya. Jadi aktivis gitu ya, kemudian sempat menjadi presiden BEM tingkat universitas lagi ya, Ella ya. Ya, tingkat universitas itu luar biasa saya kira ya. Kemudian sempat juga mengikuti pertukaran menjadi wakil lah duta UAD ke Hungari, itu saya kira pengalaman yang luar biasa. Nah, ini terkait persoalan taktis ini atau persoalan yang praktis begitu ya. Semua aktivitas gitu ya kuliah, ya menjadi aktivis mahasiswa, ikut pertukaran mahasiswa dan lain sebagainya. Itu kan kunci kesuksesannya ada di pengaturan waktu atau time management lah, katakanlah seperti itu. Saya ingin tahu nih, dulu ini kembali ke Ella lagi ya. Dulu mengatur waktunya gimana? Ya, dulu tentu saja saya belum terlalu bijak dalam mengatur waktu. Namun saya yang saya dapat ingat adalah ketika awal-awal perkuliahan itu saya sudah mempunyai kesadaran bahwa waktu adalah hal yang sangat precious. Dengan saya menyadari di semester 1 bahwa ketika saya hanya kuliah pulang, saya punya keresahan I have to do something nih. Gitu. Jadi waktu itu saya bekerja, terus kemudian saya kuliah dan sebagainya. Dan sampai akhirnya di settlement-nya itu ketika saya semester 4 dan 5, itu sudah settlement dalam membagi waktu. Technically, saya punya sebuah buku atau note gitulah, catatan yang saya buat dari kertas bekas di IMM. Kalau ada kertas-kertas bekas di sekre IMM itu saya pakai baliknya, saya potong menjadi 4 bagian, 1 HVS. Terus saya klip, saya suka bawa kemana-mana, dan saya tuliskan setiap harinya saya mau ngapain aja. Technically memang harus seperti itu waktu itu. Jadi misalnya hari Senin, itu ada agenda apa, kuliah pun apa aja. Ada diskusi tugas kuliah pun ditulis saya di situ. Terus kemudian misalnya ada acara kegiatan X, saya tulis di situ. Atau bahkan hanya saya ingin sekedar duduk di perpus, saya pun tulis di situ.
kapan makan, kapan pergi kerja, kapan, karena saya semester 3 sudah aktif ngajar private, jadi sudah lumayan apa istilahnya independen dalam mencari uang. Terus kemudian saya tulis semuanya di situ sampai dengan waktu tidur, besoknya lagi kuliah, ataupun misalnya ada kegiatan yang 4 hari lagi saya akan ada kegiatan X, maka saya akan tuliskan juga di hari Kamis akan ada kegiatan X jam sekian. So itulah yang saya lakukan untuk tidak pernah lupa dengan agenda-agenda yang ada. Dan itu sampai sekarang masih saya lakukan. Technically seperti itu, sehingga yang menjadi masalah kan kadang-kadang lupa ya. Ada kuliah, oh saya lupa gitu. Oh ada tugas, ada kerja kelompok, saya lupa dan sebagainya. Ya bagaimana saya tidak ingin membebankan pikiran saya hanya untuk mengingat-ingat itu, makanya saya taruh ingatan itu dalam sebuah notes. Yang itu jelek banget, saya bawa kemana-mana sampai buluk kertasnya karena kertas bekas ya. Dan saya ganti terus-terusan sampai akhirnya ada upgrade pakai note yang dari buku yang memang khusus untuk note, tapi ternyata tidak senyaman ketika saya membuat pakai kertas bekas, but technically kita harus menuliskan agenda yang akan kita lakukan dalam satu hari dan hari-hari selanjutnya. Itu Pak. Kan zamannya Ella sudah pakai HP ya, itu kan bisa pakai reminder di situ atau apalah agenda gitu. Waktu itu handphone, laptop sudah ada, cuman tidak terlalu fleksibel waktu itu. Dan ini aplikasi di Android belum secanggih sekarang Pak. Waktu semester 3-4 itu masih zaman BlackBerry Messenger dan WhatsApp belum seoke sekarang dan aplikasi belum sebanyak sekarang. Jadi waktu itu memang masih transisi sih, zaman masih monokrom ke Android, dan saya pun sampai dengan presiden mahasiswa saya masih pakai handphone yang hanya bisa telepon dan SMS itu, masih zaman itu. Ya, oke. Menarik gitu ya, cara pengaturan waktunya itu luar biasa. Jadi seperti saya juga sampai hari ini itu juga meskipun ada HP gitu ya, ya meskipun di HP saya setting, kemudian saya punya buku harian ya, karena jadwal saya apalagi sekarang gitu ya itu jauh lebih banyak. Sehari itu bisa kadang rapat 3 kali, 4 kali, belum kegiatan yang lain, ngajar, nguji, kemudian bimbingan, macam-macam gitu ya. Makanya membuat catatan itu sangat membantu bagi kita, dan itu salah satu strategi yang efektif seperti yang Ella juga lakukan. Untuk Galih, pengaturan waktu kamu gimana itu sehingga bisa mengikuti banyak aktivitas gitu ya yang bisa Anda lakukan sebaik mungkin begitu ya. Strateginya bagaimana? Ya Pak, kalau saya nggak bisa sedetail Mbak Ella ya, maksudnya harus spesifik hari ini ngapain dan sebagainya. Tapi ya kurang lebih sama, tapi yang saya tuliskan hanya secara garis besarnya saja. Misalnya hari ini kuliah, tapi tidak kemudian terlalu dispesifikkan. As long as kita bisa menyelesaikan deal done lah di hari itu. Jadi tidak ada yang delay lagi di hari selanjutnya. Jadi rumusnya adalah selesai di hari itu. Kalau saya seperti itu. Walaupun nanti ada revisi, ada perbaikan, itu let's ngebot ya, interesting for the latter. Jadi kita tetap harus menyelesaikan, karena kalau misalnya tidak selesai, besok ada pekerjaan lain, kemudian menumpuk seperti itu jadinya. Jadi rumusnya adalah deal done. Selesai di hari itu, biar nanti di hari lain kalau ada pekerjaan tambahan, insya Allah kita bisa ngerjakan itu. Kemudian nanti juga kita ada satu hari di mana kita merevisi atau mengecek kembali lah pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Karena tentu tidak menutup kemungkinan bahwasanya yang selesai itu sempurna atau bagus. Maka kita perlu recheck, check and recheck kembali seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ya, oke. Nah, itu kan dalam melakukan aktivitas gitu ya, perkuliahan, kemudian menjadi aktivis mahasiswa. Saya ingin menggali lebih jauh ini, Mas Galih.
sekarang ya setelah kembali dari AIMS program, sekarang kan katanya kerja ya, bekerja juga. Nah itu kan tambah berat lagi posisinya. Itu ngatur waktunya gimana itu? Iya Pak, karena kebetulan kan mungkin kalau ingin dibandingkan era di mana saya sekarang berkuliah dengan era dulu Mbak Ella berkuliah kan sangat berbeda sekali, kontras sekali. Dulu kan tidak ada pandemi seperti ini dan sebagainya, jadi bisa lebih leluasa dalam beraktivitas. Tapi karena kebetulan kita sedang diuji dengan musibah yang seperti ini, dan ini merupakan kebiasaan baru ya bagi kita. Artinya kita harus menciptakan juga sesuatu yang di mana kita juga bisa survive di situ. Karena kalau kita hanya terlalu nyaman, berdiam diri, kemudian hanya sekedar kuliah dan sebagainya, itu nanti ujung-ujungnya malah terjebak dalam kenyamanan itu, seperti itu. Nah, jadi karena ketika itu sudah pulang, jadi kalau dihitung Pak, saya tuh sudah 1 tahun Pak nggak kuliah di kampus semenjak pulang dari Thailand. Semenjak pulang ya. Ya, semenjak pulang dari Thailand. Jadi semenjak pulang dari Thailand itu kan cuma 1 atau 2 minggu. Jadi semester 6 itu 1 atau 2 minggu, habis itu kan langsung itu online sampai Ya, sekarang. pandemi itu ya. Ya itu kan mulainya semester 6 ya Pak ya? Iya, Februari. Ya. Masuk ya awal semester itu. Awal semester. Ya itu sampai sekarang, wah kalau seperti ini terus gimana ini gitu, kuliah online dan sebagainya. Nah, akhirnya saya karena seperti itu, alhamdulillah, karena terlalu bosan ya Pak kuliah online terus dan itu di rumah, akhirnya udahlah saya ingin keluar dari zona online itu. Ya, tapi juga tetap memperhatikan protokol dan melihat kondisi seperti apa. Jadi waktu itu saya putuskan untuk ke Jogja. Sebenarnya baru kemarin sih Pak, akhir-akhir 2020 kemarin ke Jogja. Kemudian karena kebetulan juga karena online ini event-event seperti organisasi seperti Muskom dan sebagainya itu juga mau nggak mau juga online. Iya. Walaupun kemarin sempat berani sih awal-awal Januari, akhir-akhir 2020 kemarin sempat juga ada beberapa komsat yang adakan Muskom secara offline. Tapi itu kan tidak banyak gitu audiensnya. Dan kebanyakan memang online seperti itu. Jadi waktu itu saya putuskan untuk ke Jogja lagi, dan alhamdulillah kebetulan ada teman Pak yang ngajakin untuk membangun bisnisnya. Jadi sekarang saya di sini bekerja sebagai copywriter dan sekaligus content writer, dan nyambi tutor juga berbahasa Inggris di namanya English Fit, nanti bisa dicek di Instagramnya. Ya, untuk pengaturan itu sendiri karena memang online Pak, saya sebijaksana mungkin saya kerjakan dulu pekerjaan di job desk di pekerjaan. Kalau kemudian sudah selesai, nanti kemudian saya bisa melompat ke perkuliahan karena kan online Mbak, fleksibel. Jadi bisa lompat sana sini seperti itu. Selama sambil bekerja seperti itu. Menurut Galih gimana nih, kuliah online itu menjadi beban, menjadi kendala, atau justru peluang untuk meningkatkan diri lebih mandiri? Anda sebagai mahasiswa kan tentu ini kan cara baru gitu ya, atau metode baru gitu dalam perkuliahan yang biasanya kita terikat pada pertemuan di kelas. Nah, sementara sekarang kan online. Kalau online kan dosen tidak bisa ngecek setiap saat. Jadi mahasiswa harus dituntut lebih mandiri. Nah, itu menurut Mas Galih gimana? Iya Pak, kalau online sebelumnya saya merasa kalau tetap kita perkuliahan tatap muka itu nggak akan tergantikan sampai kapanpun. Saya merasa seperti itu. Tapi semakin ke sini saya merasa bahwasanya mungkin anggapan itu bukan kemudian untuk dirubah, tapi kita mungkin sedikit ambil sisi positifnya. Dengan online itu kita bisa apa, dan alhamdulillah dari situ saya mendapatkan beberapa insight
dari perkuliahan online ini kita dituntut untuk kemudian bukan hanya mencoba mendengarkan perkuliahan online, kemudian menghidupkan Zoom atau Google Meeting, kemudian ditinggal, kan banyak seperti itu, atau hanya kemudian dimatikan kameranya dan sebagainya. Nah, dari situ saya kemudian belajar untuk gimana sih caranya untuk convincing students to participate our classes di kelas seperti itu. Nah, di situ kemudian saya belajar karena di sini kan juga saya sebagai tutor dan itu online. Maka di situ juga dituntut untuk berkreasi sekreatif mungkin seperti itu. Di situ saya belajar mempelajari Zoom itu fungsinya untuk apa aja sih? Oh, ternyata saya baru tahu ada namanya breakout room di Zoom. Nah, di breakout room itu nanti kita bisa misalnya ada kelas speaking. Nah, kelas speaking itu nanti di breakout room, kalau misalnya kita mau buat conversation antar student, kita bisa taruh mereka di breakout room untuk diskusi, untuk kemudian nanti ke back to main session, untuk kemudian itu malah jadi pembelajaran baru Pak untuk saya dengan adanya online ini. Itu salah satu hikmahnya sih seperti itu. Ya, oke. Nah, sekarang kembali ke Ella ini. Memang kan sekarang berbeda ya tantangannya zaman Ella kuliah gitu ya. Waktu itu memang mungkin teknologi informasi kan tidak secanggih sekarang ya, dan sekarang itu belajar menurut saya itu jauh lebih mudah ketika zamannya Ella, atau jauh lebih mudah lagi zamannya saya gitu ya. Karena zaman saya itu belum ada HP ya. Saya belum pakai HP. Saya pegang HP itu setelah jadi dosen ya. Itu kan luar biasa jauh lebih susah. Nah, menurut Ella sekarang ini teknologi informasi begitu canggih, orang belajar lewat internet itu di mana saja, kapan saja. Tetapi juga ada tantangannya itu ya. Kadang banyak mahasiswa itu yang yaitu time consumingnya itu lebih banyak ke hal-hal yang hura-hura, bermain sosial media dan lain-lain. Akhirnya kuliahnya terbengkalai. Nah, menurut Ella gimana itu? Ya, tantangan setiap zaman tentu saja berbeda-beda. Tapi kemudian bagaimana kita get through it gitu. Kalau menurut saya dalam konteks saat ini memang plusnya banyak, tapi minusnya juga tidak sedikit gitu. Dalam konteks time consuming dan lain sebagainya, tentu saja mahasiswa dituntut untuk lebih wise di usia yang sangat muda. Bagaimana wise dalam konteks belajar ini memahami filosofisnya untuk siapa, dan apa yang effort yang sudah dia berikan untuk dapat mendapatkan kesempatan belajar ini, untuk diingat agar tidak serta-merta mengabaikan segala proses dan sebagainya, dan memahami segalanya dalam konteks satu kesatuan, sehingga si mahasiswa pun juga menyadari kehadiran dirinya merupakan sebuah hal penting bagi dirinya, bukan bagi siapapun, bukan bagi dosen dan sebagainya. Namun bagaimana Pak mahasiswa dapat mencapai pencapaian titik wise seperti itu? Karena tidak sedikit juga mahasiswa yang misalnya contoh mahasiswa baru yang baru lulus SMA itu juga mungkin lumayan agak shock ya dengan konteks online ini. Dan bagaimana dia pun juga memahami hal ini, tentu saja ada pengaruhnya dari dosen atau pengajar. Namun bagi saya adalah hal yang paling penting dari semua itu untuk mendapatkan kebijaksanaan itu, untuk mampu menyadari posisinya sebagai apa, tugasnya sebagai apa, untuk mampu get down everything, menyelesaikan berbagai tugas dan bahkan melewati berbagai tantangan, itu adalah yang paling penting skill untuk didapatkan, untuk dibangun mulai dari sekarang adalah bagaimana kita terliterate. Menurut saya, tidak seutuhnya rugi kalau kita bermain dengan sosial media. Memang ada satu sisi baiknya dan sebagainya. Kita semua juga belajar dari situasi seperti ini. Namun yang jauh dari itu semua adalah yang cukup harus dibalance oleh seseorang. Saat ini baik saya, Pak Wajiran pun, Galih pun, adik-adik mahasiswa yang masih maba atau anak-anak SMA pun harus mau melatih diri untuk lebih banyak terliterasi dengan membaca. Karena
Saya pernah mengalami juga ketika saya terlalu menghabiskan waktu dengan gadget kita, dan apa yang terjadi dengan diri kita, ada suatu hal yang bergejolak kalau saya rasakan dalam diri saya, yaitu ketidaknyamanan. Eh, ini aku ngapain aja sih seharian ini? Kok kayaknya tidak terlalu esensial dengan gadget yang kita miliki, walaupun dalam konteks bekerja juga. Tapi questioning itu membuat saya menyadari bahwa, oh ya, saya kurang memanusiakan saya sendiri sebagai orang, ya. Dalam konteks berinteraksi dengan orang lain secara non-virtual, itu juga penting. Terus bagaimana saya juga menambah pengetahuan setiap harinya dengan kebiasaan membaca, yang jelas bagi mahasiswa ini bukan hal yang menyenangkan karena kita tidak terbiasa dengan membaca sejak kita sekolah. Dan tapi ketika saya sudah menginjak usia sekarang, kalau saya boleh sarankan banget kepada mahasiswa adalah jangan pernah jangan pernah satu hari itu tidak membaca buku. Itu kalau saya istilahnya the biggest topic lah, topik yang paling paripurna yang saya selalu bahas bersama dengan adik-adik adalah seperti itu. Bagaimana membaca ini memang sungguh sangat membuat kita menjadi orang yang normal, dalam konteks kita akan terbiasa melihat disrupsi dan kita akan sensitif dengan hal yang tidak berguna, yang tidak penting dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa evaluate, bisa kesampingkan itu dulu untuk tidak berada dalam kehidupan kita. Dan kita bisa memilih mana yang baik, mana yang bermanfaat bagi kita dalam konteks disrupsi era digital ini. Sehingga ya kalau tantangannya tentu saja itu, karena kita banyak terpapar informasi, akan sulit bagi kita untuk bisa memilih informasi mana yang benar dan tidak, penting dan tidak, kalau kita tidak punya daya literasi yang kuat, yaitu dengan membaca, kebiasaan membaca. Membaca ini pun juga banyak, gitu. Bisa membaca berbagai jurnal yang sekarang, atau e-book yang sangat mudah aksesnya, atau bahkan buku secara bentuk ya, dan sebagainya. Dan itu akan menjadi sebuah hal yang precious bagi seseorang. Jadi kalau saya di organisasi sampai detik ini yang lebih banyak membaca, pasti akan lebih dewasa dalam menghadapi sesuatu. Ya. Tapi kalau dia kurang terliterasi, dan itu justru membawa orang tersebut menjadi ke arah yang kurang bijaksana. Since I learning that reading is really important, so reading adalah esensi lah bagi semua manusia dari semua usia. Dan disitulah kita belajar untuk menjadi yang lebih berhati-hati dalam segala hal. Karena di era ini dituntut kita serba cepat, tapi kecepatan itu tidak sebanding lurus dengan ketelitian dan sebagainya. Sehingga ketelitian dan berhati-hati itu yang perlu kita latih juga, tidak hanya kecepatannya, yaitu dengan terliterasi atau dengan membudayakan membaca. Nah, tentu saja di sisi lain pun menulis juga penting gitu. Maka sekarang selama pandemi, research di awal-awal bagaimana mengatur pola makan agar berat badan tidak bertambah gitu, menambah porsi olahraga karena hanya di rumah saja, tidak pergi-pergi kemanapun, kemudian menambah pengetahuan dengan terus membaca apapun itu, jurnal, buku dan lain sebagainya dibaca. Dan tentu saja yang paling terakhir adalah berdiskusi dan berdialog dengan orang. Salah satunya dalam forum seperti ini. Saya juga jadi mendengar, tapi di sisi lain saya juga mengutarakan apa yang ada di pikiran saya. Nah, semua hal itu adalah hal yang memanusiakan dan sehingga membuat kita menjadi orang yang nyaman. Karena kadang-kadang kita juga suka bingung sebagai manusia di era disruptif ini. Ada isu-isu mental yang perlu kita questioning apa sih itu sebenarnya. Karena zaman dulu kan nggak ada ya Pak Wajiran isu-isu mental seperti seperti yang sekarang terjadi lah. Nah, sekarang banyak terjadi itu karena sebabnya di era digital ini salah satu dampaknya. Maka kita harus bagaimana memanusiakan diri kita sih. Kalau menurut saya itu.
Ya, oke. Jadi saya kira persoalan membaca ini menjadi trigger ya, atau apa ya, menjadi kunci apa, dalam kesuksesan hidup kita gitu. Karena saya sebenarnya begini, saya ingin menekankan gitu ya bahwa mahasiswa itu sekarang kekurangannya itu aspek membacanya ini gitu ya. Karena apa? Yaitu kendala ataupun distraction yang dilahirkan dari perkembangan teknologi informasi itu menjadi orang apa namanya, mengalokasikan waktu untuk membaca itu sangat-sangat sedikit porsinya, itu ya. Jadi, luar biasa memang, apa, tantangan, anak-anak sekarang gitu ya. Meskipun tadi saya katakan, di era ini orang belajarnya lebih mudah, bisa dengan YouTube, dengan website, macam-macam bisa dilakukan di mana saja, kapan saja begitu ya. Tetapi ya itu tantangannya untuk membaca ini ya, alokasi untuk membaca ini masih sangat kurang. Dan saya katakan gitu ya, membaca buku ya, buku itu menurut saya gitu ya, yang jelas buku yang baik-baik loh ya, artinya buku yang, kaitannya dengan kuliah, dengan ilmu sosial ataupun keagamaan dan lain-lain. Itu buku adalah sumber belajar yang tanpa efek samping, berbeda dengan HP atau smartphone lainnya lah atau gadget lah istilahnya itu ya. Itu karena ada fasilitas lain itu tentu, godaannya itu akan lebih berat gitu. Itulah sebabnya saya sering katakan, saya sampai hari ini gitu ya, saya masih mengalokasikan anggaran untuk beli buku setiap bulan, dan saya apa namanya, mengalokasikan waktu untuk membaca, itu entah itu di kantor, entah atau pas di rumah, di waktu luang dan lain-lain. Kadang jalan-jalan kemana pun saya bawa buku, karena memang buku itulah sumber informasi yang tanpa efek samping saya katakan, dan itu menjadi pendorong saya juga secara pribadi gitu, juga mungkin teman-teman aktivis. Kalau zaman dulu itu jadi aktivis bukunya cuma 100 biji gitu ya, itu malu itu zaman saya ya. Makanya, bisa dilihat itu, junior-junior saya ya, kayak Pak Farid Setiawan gitu ya, Kaprodi apa namanya, Pendidikan Agama Islam, kemudian Pak Hendra Darmawan, dosen PBI, Pak Sucipto. Mereka bukunya pasti banyak-banyak dan jauh lebih banyak daripada saya gitu ya. Itu. Kemudian saya juga terinspirasi dari senior saya sebenarnya, dari Kang Wiyadi ya, yang sekarang jadi pengusaha itu. Bukunya luar biasa. Meskipun beliau secara akademik dalam tanda kutip tidak sukses ya, tapi di dunia bisnis dia luar biasa dan itu juga saya kira pengaruh dari bacaan. Jadi kita mau sukses di bidang apapun sebenarnya, bacaan yang namanya buku itu sampai detik ini gitu ya, saya percaya sebagai sumber inspirasi yang luar biasa tanpa efek samping ya. Dan itu sebenarnya ya kalau kita rujuk kembali kepada Islam, Islam itu kan sangat menganjurkan membaca. Jadi saya lupa nanti Galih tolong dicocokkan dikoreksi kalau salah ya. Jadi mangkoro ahram kitabillah kalau hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun gitu ya. Jadi barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka baginya satu kebaikan dan satu kebaikan itu akan apa namanya dilipat kali 10 kali begitu ya. Jadi la aqulu alif lam mim harfun, tidak kukatakan kepadamu alif lam mim itu harfun satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, ini kan sebenarnya mengindikasikan bahwa Islam itu sangat mendorong umatnya untuk membaca. Tapi kenyataannya bagaimana? Kenyataannya di Eropa atau di negara-negara luar yang sekarang maju itu tingkat literasinya atau apa namanya ya, daya bacanya itu jauh lebih maju daripada kita yang muslim. Padahal anjuran membaca dari agama kita itu sangat luar biasa. Bahkan surat yang pertama kali diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Perintah pertama kali aja sudah membaca. Seruan membaca sangat besar di dalam Islam, sangat dianjurkan. Ya, tetapi ya kembali kepada kita lagi. Jadi ini apa yang disampaikan oleh Ella ini menjadi apa ya, kata kunci lah gitu ya. Sebagai mahasiswa gitu ya, sesibuk apapun kita, ya kita harus membaca. Dan membaca yang sangat dianjurkan adalah membaca
buku ya, artinya the real book itu saya kira lebih motivating ya, artinya saya kalau lagi down begitu terus terang, jadi saya duduk di perpustakaan pribadi saya gitu ya, di rumah gitu ya. Saya duduk di situ kadang lihat buku-buku yang waktu dulu kuliah S1 saya baca. Oh, saya dulu baca buku ini, saya terinspirasi dari buku ini, kemudian saya sampai begini dan seterusnya begitu. Nah, itu saya kira teman-teman terima kasih Galih kemudian Ella ya yang pagi hari ini bisa sharing lah. Mudah-mudahan cerita yang sederhana sebenarnya ini bisa menginspirasi untuk teman-teman mahasiswa ataupun anak-anak SMA gitu yang ingin kuliah sehingga nanti mereka persiapannya lebih matang dan secara mental, emosional dan spiritual itu lebih kuat untuk menghadapi tantangan di era yang penuh tantangan ini begitu ya. Terima kasih sekali lagi karena ini sudah 8:30 saya harus datang ke kantor ya. Nanti komunikasi lebih lanjut saya kira dengan media WhatsApp ataupun Facebook ya untuk mungkin nanti akan sharing-sharing lagi tentang banyak hal gitu ya karena masih banyak gitu yang bisa kita sharing kepada teman-teman mahasiswa. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Ella, Galih ya. Anytime. Ya. Salam sehat ya, Ya, Mbak terus Els. belajar, mudah-mudahan cepat lulus, dua-duanya sedang kuliah. Amin. Amin ya Allah. Sama-sama semester akhir nih Gal, semangat kita. Iya.